Halo, kami dari kelompok 2, kelas 12 IPS 1. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu kabinet dalam masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Wilopo, dan pendapat kami mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi liberal atau demokrasi parlementer yang pernah diterapkan di Indonesia. Tonton terus videonya. Pada demokrasi liberal, terdapat kabinet-kabinet yang terbentuk. Salah satunya adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo sendiri merupakan kabinet ketiga yang terbentuk ketika negara Republik Indonesia Serikat berhasil dibubarkan. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Awalnya, pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk perwakilan dari Masyumi, yaitu Prawoto Mangunkusumo, dan perwakilan dari PNI, yaitu Sidik Joyo Soekarto, untuk menjadi formatur. Formatur sendiri merupakan pemimpin untuk melakukan organisasi kabinet. Nah, sayangnya hal ini gagal, karena menurut Soekarno, kedua formatur ini tidak dapat menjalankan visi atau misi dengan baik. Karena itulah pada 19 Maret 1952, Soekarno menunjuk perwakilan dari PNI lagi, yaitu Perdana Menteri Wilopo. Kurang lebih selama 2 minggu, Wilopo berhasil membuat kabinet baru, yaitu Kabinet Wilopo. Kenapa disebut Kabinet Wilopo? Karena kabinet ini berada di bawah pimpinan atau di bawah kekuasaan Perdana Menteri Wilopo. Kabinet Wilopo pun didukung oleh PNI, PSI, dan juga Masyumi. Sama halnya dengan kabinet-kabinet sebelumnya, tentu Kabinet Wilopo memiliki program kerja. Bisa dikatakan, pada masa Kabinet Wilopo, program kerja ini cukup berhasil. Namun ada juga program yang gagal. Nah, program kerja yang berhasil itu diantaranya, pertama, ia berhasil mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum. Yang kedua, berhasil menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat. Yang ketiga, mempercepat usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, memperketat impor. Yang kelima, menekan pengeluaran pemerintah. Yang keenam, rasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu memperkenalkan konsep atau metode balance budget. Seperti yang sudah kita ketahui, Kabinet Wilopo memiliki beberapa program kerja, dan tidak semua program kerja tersebut berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan tidak berhasil. Yang pertama, ada program kerja kemakmuran. Bisa dikatakan tidak berhasil dikarenakan terjadinya krisis ekonomi dan penurunan defisit kas negara. Hal ini disebabkan oleh penurunan hasil panen, dan hal ini pun berdampak pada penurunan kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada program kerja keamanan. Jadi terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang mengganggu ketentraman rakyat. Seperti contohnya gerakan separatisme, gerakan-gerakan yang bersifat kedaerahan, peristiwa Tanjung Morawa, serta peristiwa 17 Oktober 1952 yang melibatkan Angkatan Darat. Di sini saya mau jelasin hambatan-hambatan di dalam Kabinet Wilopo. Yang pertama adalah peristiwa 17 Oktober 1952. Hal ini dimulai oleh pimpinan militer Kolonel A. Nasution dan Kolonel T.B. Simatupang, di mana mereka berdua mengusulkan agar didatangkannya misi militer Belanda untuk menyediakan kader bagi lembaga-lembaga pendidikan militer. Tetapi hal ini malah ditentang oleh pihak lain di dalam Angkatan Darat tersebut, yaitu ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno dan melaporkannya kepada Soekarno. Hingga akhirnya Kolonel A. Nasution memecat Kolonel Bambang Supeno dari jabatannya. Tetapi malah parlemen nih mengeluarkan mosi untuk menghentikan misi militer Belanda. Hal ini memicu massa untuk berdemo kepada Soekarno agar parlemen dibubarkan.
Ahmad Nasution pun begitu, dia membujuk Soekarno di dalam Istana Negara agar parlemen dibubarkan. Tetapi Soekarno menjawab tidak, karena ia masih percaya bahwa demokrasi itu masih ada. Hal yang kedua adalah peristiwa Tanjung Morawa. Pada tanggal 16 Maret 1953, di Sumatera Timur, Delhi Planters Vereniging. Hal ini terjadi karena petani-petani liar itu yang ada di Indonesia melanggar perjanjian KMB, di mana Belanda mendapat hak untuk memiliki lahan pertanian yang dimiliki oleh Indonesia. Petani-petani liar malah memberontak kepada Belanda, hingga akhirnya beberapa polisi dipanggil untuk mengatasi kerusuhan tersebut. Malah terjadi bentrok setelahnya. Hal ketiga, terjadi defisit anggaran, di mana pengeluaran lebih banyak dibandingkan pemasukan. Karena belanja negara yang terlalu banyak, sehingga terjadi ketimpangan dan malah menjadi defisit. Selanjutnya ada program Kabinet Wilopo. Satu itu program organisasi negara. Yang pertama itu mengisi dan menyelesaikan penyelenggaraan otonomi di beberapa daerah. Terus yang kedua itu melaksanakan pemilihan umum, dewan daerah dan dewan konstituante. Terus yang ketiga menyederhanakan organisasi pemerintah yang telah terbentuk. Terus yang kedua itu ada program kemakmuran. Yang pertama itu melanjutkan usaha perubahan dalam bidang agraris. Yang kedua, meningkatkan produksi nasional termasuk bahan makanan untuk rakyat sehingga dapat memajukan tingkat kehidupan. Yang ketiga itu program pendidikan, yaitu mempercepat usaha dalam perbaikan dan pembaharuan pendidikan serta pengajaran. Yang keempat, program perburuhan, yaitu meningkatkan derajat kaum buruh dengan melengkapi adanya undang-undang perburuhan sehingga dapat meningkatkan perekonomian skala nasional. Yang kelima, keamanan. Yang pertama itu mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua, menyempurnakan organisasi dan alat-alat kekuasaan negara. Yang ketiga, menjalankan kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan sesuai dengan negara hukum. Yang keenam, program kebijakan luar negeri. Yang pertama itu memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan waktu sesingkat-singkatnya. Yang kedua, melakukan hubungan antara Indonesia dan Belanda berlandaskan perjanjian internasional. Yang ketiga, menghilangkan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara, terutama merugikan rakyat. Yang keempat, mempercepat peninjauan hasil perjanjian KMB. Yang kelima, mengisi politik luar negeri bebas aktif dengan aktif menuju perdamaian dunia. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa Kabinet Wilopo ini bisa runtuh. Jadi, faktor utama yang mempengaruhi runtuhnya Kabinet Wilopo ini adalah terjadinya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Sesuai persetujuan KMB, pemerintah itu mengizinkan perusahaan asing untuk kembali mengelola tanah perkebunannya di Indonesia. Nah, di kabinet sebelumnya yaitu Kabinet Sukiman, Mr. Iskak Coprodisuryo atau Menteri Dalam Negeri Indonesia pada saat itu mengizinkan pengembalian tanah Delhi Planters Vereniging milik Belanda yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya selama bertahun-tahun. Nah, selama ditinggalkan oleh pemiliknya ini, tanah tersebut itu dikelola oleh para petani setempat. Nah, baru pada masa Kabinet Wilopo inilah pengembalian tanah tersebut dilaksanakan, yang dimana pada 16 Maret 1953 para polisi setempat ditugaskan untuk mengusir petani-petani yang sedang mengelola tanah tersebut. Namun, petani-petani itu tidak terima atas pengusiran ini, yang mengakibatkan bentrokan antara polisi dan petani, dan 5 orang petani itu tewas akibat bentrokan ini. Lalu peristiwa ini tuh mendapat sorotan dari media dan juga parlemen. Selain itu, Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo akibat peristiwa tersebut. Akhirnya, pada 2 Juni 1953, Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno yang menandakan Kabinet Wilopo itu runtuh dan digantikan oleh kabinetnya selanjutnya, yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
sistem demokrasi liberal itu apa sih? Nah, sistem demokrasi liberal adalah sistem di mana hak-hak individu itu sangat dijamin oleh konstitusi atau undang-undang, terutama hak-hak berpolitik dan hak dalam kegiatan ekonomi. Nah, biasanya di dalam demokrasi liberal ini peran yang sangat dominan itu dipegang oleh partai politik. Sementara itu presiden atau kepala negara itu tidak memiliki peran yang sangat dominan karena mereka itu hanya berperan sebagai kepala negara atau representasi dari negara tersebut. Nah, negara-negara yang banyak menggunakan sistem demokrasi liberal ini adalah Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Di Indonesia sendiri, sistem ini pernah diterapkan, yaitu pada tahun 1950 hingga 1959, hingga ketika akhirnya sistem ini dibubarkan oleh dikeluarkannya dekret presiden oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959. Ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dari sistem demokrasi liberal ini. Yang pertama adalah kebebasan individu itu sangat dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Mengapa? Karena seperti namanya liberal artinya kebebasan, maka kebebasan setiap individu itu sangat dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, sehingga setiap individu itu boleh mengekspresikan, boleh berserikat, dan boleh mengeluarkan pendapat dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dan hal ini tuh tercermin di Indonesia pada masa pemilu 1955 yang sangat transparan dan bisa dibilang pemilu pertama paling sukses dalam sejarah Indonesia bahkan hingga saat ini. Kelebihan yang kedua adalah kekuasaan pemerintah itu sangat dibatasi. Dengan adanya konstitusi yang sangat menjamin hak-hak masyarakat atau individu, pemerintah itu tidak bisa berlaku sewenang-wenang kepada rakyat atau individu. Nah, jadi segala bentuk keotoriteran, kediktatoran itu tidak akan hadir di dalam sistem demokrasi liberal ini. Sehingga tidak akan terjadi penindasan-penindasan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya, karena pemerintah itu hanya berlaku sebagai simbol dan pengawas, tidak terlalu mencampuri urusan privasi rakyatnya. Kelebihan yang ketiga adalah dijaminnya hak-hak dan kebebasan pers. Nah, salah satu hak yang dijamin dalam konstitusi demokrasi liberal adalah hak dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Nah, dengan ini itu mempengaruhi kinerja pers. Pers dapat bekerja secara independen atau netral dan terbebas dari opresi pemerintah seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Nah, hal ini tuh memiliki manfaat karena pers itu tidak akan takut untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah karena terbebas dari ancaman-ancaman atau tekanan-tekanan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya sistem demokrasi ini, maka kehidupan berdemokrasi itu dapat benar-benar tercipta dengan adanya kebebasan pers. Nah, kalau misalkan tadi ada kelebihannya, maka ada beberapa kekurangan dari sistem demokrasi liberal ini. Yang pertama adalah cepat bergantinya kabinet seperti yang pernah terjadi di Indonesia dari tahun 1950 hingga tahun 1959. Nah, dengan adanya pergantian kabinet ini tentu membuat pembangunan itu tidak bisa berjalan secara lancar. Maksudnya ketika salah satu kabinet itu jatuh dan digantikan dengan kabinet lain, belum tentu kabinet selanjutnya itu mempunyai tujuan atau pembangunan yang sama. Dan hal ini tentu memboroskan anggaran negara karena harus bergonta-ganti kabinet dengan tujuan pembangunan yang belum tentu sama tersebut. Dan hal ini juga bisa menyebabkan ketidakstabilan politik di dalam suatu negara. Namun jika kita bisa melihat dan berkaca dengan sistem-sistem yang sekarang ini ada di dunia, menurut saya Indonesia itu bisa saja menerapkan sistem demokrasi liberal ini dengan berhasil jika pengetahuan kita akan politik dan persaingan politik itu dilakukan dengan secara sehat, sehingga kehidupan demokrasi itu bisa benar-benar terjamin dan bebas dijamin oleh konstitusi, sehingga tidak ada yang namanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak penguasa seperti yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Dengan itu kelompok kami menyetujui adanya sistem demokrasi liberal ini. Sistem demokrasi liberal ini dengan segala
kelebihan-kelebihannya yang dapat menjamin kebebasan individu dalam berekspresi dan berdemokrasi, sehingga Indonesia itu bisa menjadi negara yang lebih demokratis lagi.